kalau kita punya target tinggi, akhirnya kita bisa mencapai jualan tersebut, tapi kita nggak happy, kayaknya itu namanya bukan sukses gitu. Justru dengan kita jatuh saat itu gitu ya, kita tahu jatuh nih sakit nih gitu ya. Bagaimana kita biar nggak jatuh lagi, itu yang terpenting menurut saya gitu loh. Pak David percaya atau enggak nih gitu ya, saya mengalami 4 CEO. 4 CEO? Ya, di perusahaan yang sama. Halo Heist People, welcome back to Heist Podcast, inspirasi untuk hari-harimu. Bintang tamu kita kali ini, seorang leader yang humble, punya networking yang sangat luas, dan juga punya pengalaman di industri otomotif serta turunannya hampir 30 tahun. Jadi rasanya kalau kita tidak dengarkan sharingnya beliau, rasanya sayang banget, terutama untuk Anda generasi muda Indonesia. Siapa dia? Guys, please welcome Mr. Hari Latif. Apa kabar Pak Ari? Luar biasa. Luar biasa. Bro David. Terima kasih sudah diundang di Heist Media ya. Ya, kita juga senang banget nih diberikan kesempatan boleh bincang-bincang dengan Pak Hari hari ini. Mungkin sebelum kita mulai dengan beberapa pertanyaan selanjutnya, kita boleh introduce sedikit ya background-nya Pak Hari. Pak Hari ini lahir tahun 72, menyelesaikan kuliahnya sebagai sarjana ekonomi tahun 95, langsung masuk PT Astra Honda Motor ya Pak? Dulu namanya Honda Sales Operation ya. Oh, Honda Sales Operation. Belum jadi Astra Honda Motor waktu itu ya. Oke. Tapi sebelum itu saya sebenarnya sempat masuk ke salah satu bank. Oh gitu, Ya, oke. Di Bank BDNI tepatnya waktu itu. BDNI, nah, itu sekarang udah nggak ada ya Pak ya? Tutup Sudah ya? nggak ada. Bank Dagang Negara Indonesia. Betul. Oke. Nah di AHM sendiri itu kurang lebih, kalau nggak salah 9 tahun ya Pak? Hampir 10 tahun ya kurang Hampir lebih 10 tahun, pindah-pindah dengan berbagai posisi. 3 posisi ya waktu 3 itu posisi. ya. Jadi pertama saya masuk sebagai Marketing Research Supervisor, lalu masuk ke Sales Supervisor, area Sales Supervisor. Setelah itu saya jadi Sales Manager Spare Part. Sales Manager Spare Part, itu yang terakhir ya Pak? Betul, posisi terakhir sebagai Sales Manager Spare Part. Nah, ini sebenarnya untuk kerjaan di awal-awal orang kayaknya lulus kuliah cukup panjang sih Pak, maksudnya betah juga ya. Apakah lingkungan di Astra Honda Motor sedemikian baik sehingga Bapak cukup betah di sana? Ya, harus diakui sebenarnya secara lingkungan baik ya gitu ya. Tapi yang membuat saya bertahan sana sebenarnya kita bisa belajar banyak ya. Astra itu perusahaan besar dengan kekuatan manajemen yang luar biasa dan juga banyak sekali training ataupun seminar, dan kita pasti belajar sama banyak orang hebat di sana gitu ya. Hal itu yang jadi modal kerja kita ke depannya pasti. Oke. Habis dari Astra Honda Motor, Bapak juga sempat mampir di VR nih. VR Motor. Ini sebenarnya satu merek yang menurut saya cukup amazed ya Pak, karena merek ini ternyata eksis sampai hari ini. Padahal dulu Pak, pada saat muncul, prediksi saya mungkin seperti mocin-mocin pada umumnya nih. Paling 5 tahun udah nggak ada brandnya. Kalau Bapak sendiri pribadi memandangnya apa sih kekuatan merek Pak? Iya, jadi VR itu kenapa saya akhirnya sempat membantu ya setahun waktu itu ya, karena saya melihat VR itu sebenarnya perusahaannya dan ownernya memiliki visi yang berbeda dibandingkan perusahaan sejenis saat itu ya. Kita bilang brandnya brand non Jepang gitu. Jadi mereka tuh tidak 100% mengikuti produk-produk Jepang. Justru mereka tuh memiliki satu misi produk yang berbeda, yang akhirnya menyasar ke target segmen yang berbeda. Dan terakhir yang saya lihat, mereka cukup kuat di sepeda motor listrik maupun malah di roda 3 gitu ya. Segmen yang dimana merek Jepang tidak ada gitu ya. Jadi mencoba untuk ngambil ceruk pasar sendiri ya. Betul, itu yang membuat mereka bertahan sampai sekarang. Betul. Oke. Nah, lalu Bapak lanjut di Adira Finance sampai dengan posisi Division Head. Betul. Nah, habis itu juga sempat nyoba lagi ke dealership di Honda Mobil sebagai direktur utama, dan kayaknya jodoh Bapak nih nggak jauh-jauh dari Adira Finance. Kembali lagi di tahun 2015 sampai di posisi direktur.
Tentu dengan pengalaman segini panjang, Pak, itu pasti kan ada moment of truth yang Bapak mungkin mengubah Pak Hari menjadi leader yang seperti saat ini. Ada nggak, Pak, dengan perjalanan karir segitu panjang? Yang pasti yang buat saya tidak akan lupa adalah kita mengalami beberapa krisis gitu ya. Dari 97 krisis ekonomi, 2008 sampai COVID. Ada COVID dan bahkan terakhir sebenarnya krisis ini juga terjadi di tahun lalu gitu ya. Krisis itu yang akhirnya membuat kita nih membuat karakter kita tambah kuat ya. Kalau kita bisa melewati krisis itu, rasanya itu yang membuat capability kita ya, mental kita itu jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ya jadi PR-nya adalah bagaimana kita melewati krisis tersebut. Nah itu yang membangun kita rasanya ya. Iya, benar sih Pak. Pandemi itu kan sangat-sangat mengubah ya. Hampir semua industri itu kan yang berhasil melewati COVID ini kan menjadi industri yang atau perusahaan yang sangat kuat. Betul, betul. Semua bidang saat itu seperti dunia seperti berhenti berputar gitu ya. Iya. Jadi rasanya COVID itu, kalau zaman COVID itu saya hari demi hari lewat itu kayaknya kita nggak tahu kapan berakhir tuh ya gitu. Seperti mau mendekati Setuju. kiamat gitu ya. Setuju. Tapi itu malah yang membuat kita akhirnya selalu berpikir positif bahwa ini akan ada berhenti dan saatnya kita akan bisa bangkit lagi gitu. Ya, dan di situ rasanya perusahaan yang akhirnya bisa melewati atau mungkin individu yang bisa melewati itu yang akan menjadi pemenang di rasa ke depannya gitu ya. Iya, COVID juga kan membuat teknologi sebagai enabler itu kepake maksimal kan Pak ya. Betul, Penjualan sayur online, e-commerce begitu maju gitu ya. Iya. Dengan data juga jadi maksimal sekali. Ya dahulu semuanya harus pakai offline gitu ya. iya. Bahkan meeting pun online. Iya, Sampai kita sekarang jadi pun biasa. juga Iya. masih terjadi dan ya akhirnya meetingnya double sih ya. Iya, iya. Nah, bicara industri otomotif nih, Pak. Kalau dilihat tahun ini agak lesu nggak sih, Pak? Kalau data yang saya baca, mungkin motor agak kurang lebih oke ya, karena proyeksinya ke 6,4 sampai 6,7, sedangkan tahun lalu kan 6,3 juta. Tapi di mobil sendiri, ini cuma 561, which is cuma 62.000 per bulan. Jadi agak jauh nih kalau dari target Gaikindo yang 900.000. Padahal kalau saya pribadi, Pak, sebagai orang yang awam, melihatnya kan EV kan masuk sebagai attractive market nih Pak, ya kan? Tapi ternyata nggak berhasil mengangkat. Mungkin kalau pandangan Pak Hari ngelihat kondisi ini, memang pelemahan ekonomi atau apa? Ya memang kalau kita lihat dunia otomotif itu sebenarnya nggak hanya mobil ya, sebenarnya sepeda motor ataupun bidang lainnya itu juga memang mengalami turun naik. Ya motor pun menurut saya di beberapa tahun lalu pernah diprediksi di atas 7 bahkan bisa 10 juta gitu ya. 10 juta. Ya tapi ternyata tidak seperti itu. Ya tadi yang Pak David bilang stabil, stagnan gitu ya. Tapi memang kalau khusus mobil kita lihat beberapa tahun terakhir ini mengalami turbulensi yang cukup dalam gitu ya rasanya gitu ya. Pendapat saya memang banyak faktor gitu ya. Mungkin harga kendaraan, lalu juga kondisi ekonomi yang akhirnya membuat segmen mobil itu lebih terkena dampaknya dibandingkan segmen motor. Jadi memang kita harus akui beberapa tahun terakhir ini pasar mobil turun cukup dalam. Walaupun tadinya kita perkirakan dengan masuknya segmen EV dan lain-lain ya, itu bisa membantu penjualannya otomotif di mobil di Indonesia, tapi ternyata belum bisa mengangkat juga gitu ya. Ya rasanya kondisi ekonomi dan beberapa faktor akhirnya membuat itu tidak terjadi ya di terakhir-terakhir ini gitu. Apakah terjadi pengetatan ini Pak pada risiko kredit sehingga akhirnya juga berdampak kan pasti kepada penjualan? Ya rasanya contoh tahun lalu ya yang terdampak itu sebenarnya bukan di segmen passenger, tapi yang terkena itu di segmen yang komersial sebenarnya gitu ya. Dan ya, komersial itu ya. Kita harus lihat juga memang tahun lalu itu terdampaknya karena beberapa sektor komoditi dan sektor mining yang terdampak cukup dalam ya di dunia, sebenarnya bukan cuma Indonesia gitu. Itu yang membuat akhirnya di sektor tersebut tuh terjadi perlambatan. Gitu. Kalau secara passenger memang turun tapi tidak sedalam yang komersial. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau bicara komoditi sebenarnya tuh siklusnya normal ya Pak. Karena pada saat komoditi booming biasa memang malah penjualannya hits lebih dari sebelumnya. Pada saat komoditi lagi lesu pasti juga ikut turun, terdampak ya. Betul. Memang ada siklusnya Pak David ya sebenarnya di situ ya. Nah, kalau EV sendiri Pak Hari memandangnya itu apakah ini akan menjadi tulang punggungnya industri multi finance Pak ke depannya?
Karena kalau melihat mereka ini kayaknya kan berhasil mengambil pasar yang tadinya didominasi oleh merek Jepang dan Eropa ya. Kalau saya baca juga kemarin per September itu misalnya satu merek aja deh. Denza D9 itu jualannya bisa 6.700 mengalahkan Toyota Alphard yang cuma 1.800, Pak. Ini EV akan menjadi next ini nggak Pak? Segmen yang akan menjadi incaran para multi finance. Ya, pendapat saya EV itu harusnya menjadi penambah ya harusnya ya ke depannya ya. Akan menambah additional dari potensi pasar yang sudah ada kendaraan roda 4 di Indonesia ataupun di dunia gitu ya. Dan saat ini kalau berkaca kepada beberapa negara lain yang sudah lebih dulu gitu ya, justru pasarnya itu malah bertambah dengan adanya EV gitu. Hanya memang kontribusi EV ini mungkin tidak akan mencapai 100%. Jadi di satu negara itu ada yang ICE-nya itu 50%, EV totalnya itu 50%. Di mana di dalam EV totalnya itu ada EV murni ataupun satu lagi adalah PHEV ya, plug-in hybrid itu. Jadi rasanya negara Asia ataupun negara yang nanti akan dimasuki EV secara total itu ya, secara segmen EV, itu pasti akan mirip-mirip seperti itu kurang lebih. Tetap akan ada pengguna atau segmen ICE yang tidak akan hilang. Nah, jadi sebagian itu yang memang sudah bisa menerima produk EV, itu baru berganti ke EV gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi secara potensi seharusnya memang akan ada potensi EV di Indonesia ataupun di negara manapun juga. Ya. Kalau menurut pandangan Pak Hari, antara EV dengan hybrid, Pak, mungkin apa yang lebih cocok untuk Indonesia, Pak? Karena ini juga bicara infrastruktur, juga serta perilaku dari masyarakat Indonesia sendiri. Ya, jadi sampai saat ini pun pengguna EV itu tetap memiliki kekhawatiran saat dia membeli mobil EV. Karena kalau hanya dalam kota saja mungkin dia aman ya. Kita bilang jarak Jakarta itu misalnya secara diameter 10-15 kilo atau 20 kilo, total 50 kilo, pulang pergi 100 kilo satu hari. Sedangkan EV itu memiliki range sampai mungkin 500 kilo, jadi 5 hari baru isi. Jadi kalau dalam kota rasanya oke ya Pak? Iya, confident levelnya sudah ada nih, tapi sayangnya penduduk Indonesia itu suka keluar kota, suka jalan-jalan yang betul, jauh. baik itu di operasional maupun pribadi, dia pakai sampai keluar kota juga. Nah, itu yang mungkin jadi hambatan, di mana harusnya pemerintah ambil bagian dalam infrastruktur ataupun fasilitas dari EV ini. Jika itu sudah terjadi, rasanya kekhawatirannya juga akan berbeda ya. Artinya kekhawatiran customer terhadap charging station dan lain-lain itu lebih secure gitu ya. Di titik itu mungkin customer baru bisa menerima EV lebih jauh lagi gitu. Yang kedua, mungkin kalau kita bilang di luar Jawa gitu ya, luar Jawa itu kan juga ya Indonesia negara kepulauan ya, ada berapa ribu pulau nih gitu ya. Betul. Mungkin handicap itu juga akan lebih dirasakan di luar Jawa. Betul. Kita misalnya bilang di Papua nih antar kotanya itu kan jaraknya jauh sekali ya. Atau di Sumatera yang antar kota itu bisa berapa ratus kilometer melewati hutan gitu ya. Jadi pom bensin aja jarang, Pak. Iya, jadi mungkin mobil ICE masih lebih bisa digunakan. Nah, mungkin di segmen itu atau di daerah tersebut itu yang bisa mengisi adalah yang PHEV, yang plug-in hybrid itu, Pak. Di mana sekali ngisi dengan baterainya plus bensinnya bisa sampai 1.500 kilo atau 1.300 kilo. Nah, itu yang bisa mengisi, yang bisa bersaing dengan ICE adalah segmen plug-in hybrid gitu. Iya. Jadi rasanya kalau untuk Indonesia ini, kalau tadi Pak David tanyakan gitu ya, mungkin di Jawa mungkin EV masih bisa berkembang gitu ya, tapi di luar Jawa mungkin masih butuh yang waktu. akan diisinya, yang mengisi adalah mungkin plug-in hybrid rasanya gitu ya, plus mobil ICE gitu, mobil. Iya. Oke. Nah, pemerintah sendiri kan sehubungan dengan green financing ini kan sangat penggalakan lah ya supaya adanya transformasi dari basic konvensional mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke EV. Tentunya dengan memberikan banyak insentif dari pajak. Pajaknya kan sangat murah ya Pak. Kalau kita lihat cuma ratusan ribu. Betul. Lalu juga mungkin pembatasan ganjil genap dihapuskan untuk mobil yang elektrik gitu ya. Harusnya kan memang ini mendongkrak peluang untuk para pelaku industri. Tapi di satu sisi Pak, sebenarnya ini kan punya tantangan tersendiri. Kenapa? Karena mungkin nggak tahu Pak, apakah karena purna jual atau apa, resale value dari mobil listrik ini kan
di second marketnya sangat jauh Pak jatuhnya. Mungkin ada pandangan apa Pak Hari kalau melihat apa bisa jatuh sebegitu jauh Pak resale value-nya? Ya, support pemerintah rasanya membuat pasar EV jadi bergairah gitu ya. Artinya customer itu akhirnya dengan perhitungannya harga mobil EV yang cukup layak gitu ya untuk atau dan mampu dibeli sama mereka gitu ya. Itu akhirnya membuat mereka tuh mau membeli mobil EV gitu ya. Jadi sampai sama seperti saya gitu ya. Saya juga dari daerah Tangerang, kerjanya di pusat kota. Rasanya mobil EV ini sangat membantu. Saya tidak perlu tukar 2 mobil gitu ya. Iya, yang biasa kan harus spare ganjil dan genap ya Pak. Jadi saya dulu harus punya 2 mobil. Sekarang cukup 1 mobil bisa pakai terus ya. Ya mungkin akhirnya saya tidak ketinggalan sepatu di mobil yang sebelah sana ya. Waktu saya kemarin gitu. Dulu pernah terjadi gitu. Jadi rasanya itu sangat membantu customer, dibantu support pemerintah akan membantu juga gitu. Tapi memang kita harus akui harga baterai itu cenderung masih mahal gitu ya. Beberapa mobil itu 30-40%-nya adalah harga baterainya gitu ya. Nah, itu yang membuat patokan harga mobil bekasnya itu masih belum terjadi atau belum ada keseimbangan di Indonesia ini gitu ya. Berkaca dari negara lain, rasanya volume mobil EV itu kalau nanti satu waktu sudah memenuhi keseimbangan tertentu, rasanya ke depannya tuh harga second mobil tuh akan lebih masuk akal gitu ya. Saat ini kontribusi EV walaupun meningkat pesat ya, kita lihat 2 tahun terakhir, tapi rasanya secara kontribusi masih kecil dan itu masih berpusat di daerah Jabodetabek yang Bapak bilang. Ya Jawa atau mungkin malah Jabodetabek ya. Jawa itu hanya kota besar doang gitu. Jadi rasanya kalau nanti kontribusi mobil EV sudah besar seperti di salah satu negara di Asia nanti mendekati 25%, 50% total EV-nya gitu ya. Mungkin di titik itu rasanya harga mobil EV second-nya akan lebih baik gitu ya. Lebih mendekati ICE gitu ya. Walaupun mungkin tidak bisa 100% gitu ya. Nah, jadi rasanya penjual mobil EV ini memang saat ini masih perlu effort lebih lah gitu ya untuk meyakinkan customer gitu ya. Yang kedua yang mungkin perlu diperhatikan dan Indonesia nih customer-nya unik ya. Kalau waktu dia beli mobil baru itu yang ditanya bukan performance. Nanti jualnya lagi berapa? Betul. Kalau saya jual setahun lagi jadi berapa begitu ya. Belum beli mobil sudah nanya seperti itu. Nah, itu yang rasanya image seperti itu yang membuat akhirnya tuh harga mobil EV jadi lebih tidak jelas lagi begitu ya. Nah ini adalah memang PR bersama dari semua stakeholder otomotif untuk bisa membuat itu tuh lebih stabil ya, atau kedepannya akan lebih seimbang dibandingkan mobil ICE. Gitu ya. Jadi rasanya nggak hanya penjual mobil EV, tapi juga semua stakeholder itu yang harus bergerak bersama-sama gitu ya. Tadi misalnya fasilitas charging station segala macam itu yang kalau itu membantu setiap jarak kita bilang misalnya Jakarta Surabaya setiap jarak 50 km ada charging station, rasanya orang nggak akan takut gitu kan ya. Itu sedikit banyak akan membantu resale value gitu ya. Jadi image terhadap mobil EV nanti dijual lagi gimana juga mungkin akan pengaruh sekali gitu ya. Lalu mungkin spare part misalnya gitu ya. Ya harus diakui spare part itu beberapa pabrikan Jepang itu jauh lebih siap gitu ya, karena mereka sudah ready nih gitu ya. Sudah terbangun ya Pak. Ya, nah itu menjadi PR untuk stakeholder yang di mobil EV juga nih untuk bisa menyediakan itu. Ya, Indonesia customer-nya berbeda sama negara lain lah gitu ya, cukup kritis dalam hal seperti itu. Iya, sepakat sih. Apakah ada special treatment Pak kalau sepanjang Bapak lihat misalnya di industri multi finance apa sih yang harus mereka cermati sehubungan dengan pembiayaan EV ini? Karena tadi kan resale value otomatis nanti kontribusinya kepada risk kan Pak? Betul. Jadi kalau pendapat saya kalau untuk pelaku otomotif ya, artinya ATPM ataupun main dealer dari mobil EV yang mereka harus lakukan adalah mungkin edukasi ya, edukasi early education kepada customer-nya nih gitu ya, bahwa menggunakan mobil EV ini ada benefit-benefit yang mereka tidak dapatkan di mobil non EV. Ada beberapa hal yang memang yang mereka takutkan akan terjadi
sebenarnya tidak seburuk itu, misalnya gitu ya. Kita ada pernah melihat ada di salah satu sosial media itu mengatakan mobil EV itu misalnya apa tuh kayak handphone ya. Dia punya radiasinya sangat tinggi sekali gitu ya. Oh iya iya. Nah, Iya. apakah Saya pernah benar lihat. atau tidak Nggak kita tahu ya. kita tidak pernah tahu gitu ya. Kayaknya Jadi itu jual alat ya Pak. sampai dia ada alat itu Iya, ya. jual Nah, alat jadi untuk matiin radiasi. betul. Terlepas dari itu benar atau tidak, Iya. rasanya edukasi itu penting Edukasi gitu ya. penting. Karena memang naik mobil EV sama seperti kita naik handphone sebenarnya gitu kan ya. Iya iya. Ini seperti doorbell good, bukan seperti Iya. mobil biasa gitu. Jadi edukasi itu menurut saya penting agar customer itu juga sadar kekurangan kelebihan dan bagaimana mengantisipasinya gitu loh. Apapun yang ada di mobil listrik itu gitu. Iya. Pak Hari bicara hobi nih ya. Kalau yang saya tahu memang Pak Hari hobinya main golf nih. Ya. Terus yang kedua yang saya tahu Pak Hari ini juga hobi wisata kuliner. Nah, yang saya belum pernah tahu, ternyata Pak Hari hobi touring motor. Iya, touring motor. Sejak kapan tuh Pak? Sejak mungkin kalau saya bisa bilang 5-6 tahun lalu sejak CEO saya juga demen naik motor itu. Sedikit dipaksa tapi ternyata saya menyukai itu gitu ya. Oke, sampai-sampai Bapak tuh sebenarnya mendapatkan inspirasi katanya lewat lapangan golf dan jalan raya. Mungkin boleh cerita nggak sedikit dapat inspirasi apa sih? Iya, jadi golf itu sama touring itu ternyata ada dua hal yang saya bisa yakini saya dengan apa menekuni dua bidang ini gitu ya. Saya mendapatkan satu hal yang positif buat diri saya sendiri gitu ya. Golf itu saya nggak tahu ya menciptakan golf itu tuh orang luar biasa loh. Bola sekecil itu dipukul pakai stick yang panjang dan kepala apa sticknya itu kecil sekali gitu ya. Bisa kena lagi. Iya, iya. Bisa jauh lagi mukulnya gitu. Jadi Iya. di situ saya belajar tentang kesabaran gitu ya. Kesabaran sama apa namanya melawan diri sendiri gitu ya. Jadi kalau main bulu tangkis atau main volley, main basket itu lawan kita jago, kita harus lebih jago dari dia. Tapi main golf itu lawannya bukan lawan golf kita, tapi lawan diri sendiri. Setiap stick itu punya jarak dan kegunaannya. Iya, beda-beda ya Pak. Ya, jadi kalau misalnya saat pukul pertama kali pakai stick yang panjang itu ya kita ngomongnya driver gitu ya. Iya. Musuh kita mukulnya jaraknya 180 gitu ya. Kalau kita tidak bisa menjaga emosi kita, kita kan harus mukul lebih kencang dari dia nih gitu. Iya. Yang terjadi kalau di golf itu, mukul lebih kencang, kita hilang konsentrasi, bolanya kemana-mana. Bahkan mungkin tidak kena gitu. Iya. Jadi lawannya adalah diri sendiri, bukan dia gitu loh, bukan musuh kita gitu loh. Musuh kita boleh mukul kencang, asalkan kita konsentrasi mukul, kita cuma jarak 170, pasti akan nyampe tempat yang sama. Jaraknya sama juga gitu loh. Jadi golf itu lawan diri sendiri, bagaimana kita menjaga emosi kita, dan bagaimana kita memanage dari tee box sampai ke green itu tuh kita mau berapa nih gitu. Kita yang bisa mengatur diri kita sendiri untuk bisa mencapai ke sana. Iya. Itulah golf gitu. Lain sama olahraga lain gitu. Bapak bisa saja mukul lebih pendek, tapi kalau tujuannya pas, bisa nyampainya bareng, bahkan bisa lebih bagus. Bagus karena kita mukul pendek, tapi misalnya kita selalu mukulnya ke depan gitu ya, sehingga kita mungkin kita bisa membuat lawan malah gemeter gitu kurang lebih gitu. Jadi apa ya kita bilang tuh kalau saya bilang itu saya belajar sama salah satu senior saya course management. Course management. Ya course management itu jadi bagaimana kita bisa mencapai dari titik awal sampai ke sana dengan kita punya manajemen yang bagus untuk menuju ke sana gitu. Dan itu bisa kita pakai untuk kehidupan kita maupun untuk pekerjaan kita gitu loh. Iya. Ya itulah hebatnya golf menurut saya. Lalu yang kedua di golf itu tuh kita bisa melihat karakter orang. Orang itu pemarah, orang itu curang, orang itu misalnya emangnya orangnya happy dan open mind gitu ya. Terlihat di sana semua. Jadi kalau kita mau mengetahui teman kita nih seperti apa karakter aslinya, kita bisa ajak dia main golf. Gitu. Jadi kita bisa belajar orang lain dari golf itu, kalau begitu. Oke. Lalu bagaimana dengan touring motor, Pak? Apa yang bisa touring motor ini juga satu hal yang unik ya. Makanya. Saya dari dulu tuh waktu saya masih kuliah tuh saya naik motor gitu sebenarnya gitu. Cuma motor masih motor kecil gitu. Ini kan motor gede ya. Iya. Motor big bike nih gitu. Iya. Motor itu tuh saya belajar konsentrasi gitu ya. Kita naik mobil,
sekian detik kita masih bisa lihat WA. Bahkan saya nih katanya dibilangnya orang rada gila nih, karena setir mobil bisa bisa balas email, bisa balas WA segala macam gitu ya. Multitasking. Tapi di motor nggak bisa begitu. Iya, iya. Motor itu sepersekian detik kita meleng dikit, kita tidak konsentrasi, Fatal. bisa fatal akibatnya. Jadi di motor itu kita belajar bagaimana kita bisa memacu kendaraan, adrenalin, gitu ya. Kita bisa sesuaikan kita punya kemampuan maupun adrenalin kita untuk mencapai performance yang bagus di motor tersebut, baik itu dia cornering, belok-belok ataupun lurus. Bagaimana konsentrasi kita bisa tetap membuat itu sesuai dengan planning kita. Motor itu membuat kita akhirnya ini harus memadukan antara kita punya kemampuan sama kita punya emosional juga, plus kita punya konsentrasi gitu. Jadi saya rasa motor itu tuh satu hal yang berbeda juga sama otomotif lain gitu ya. Kalau kita naik motor gitu ya, kita bisa memadukan antara kita happy gitu ya, karena naik motor tuh happy buat saya, karena saya bisa 100% bisa menikmati naik motor itu gitu loh. Iya. Memang feel-nya beda sih Pak, motor sama mobil ya. Walaupun mungkin mobil sebagus apapun, karena feel motor kan dapat angin, ada panas, suara juga dapat lebih full gitu ya. View kita nggak ada batasan. Saya suka mobil juga, tapi memang berbeda gitu ya. Beda. Nah, yang saya senangi motor ini adalah, dan selama bekerja di perusahaan yang saat ini gitu ya, saya melihatnya nih kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik sambil kita menikmati perjalanan naik touring gitu loh. Saya bersama teman-teman di Adira tuh sampai kita bisa mendatangi cabang atau outlet kita yang di pojokan-pojokan di jauh dari kota besar dengan menggunakan sepeda motor. Kalau naik mobil bisa nggak? Bisa, tapi akan jauh lebih lama dan rasanya ya kalau naik mobil tuh belok-belok gini apa nggak pusing palanya gitu ya. Fun-nya juga beda, ya, Pak. kita ada fun-nya, kita bisa menikmati sambil kita bisa bekerja juga dengan lebih optimal. Mungkin ada beberapa tempat atau cabang yang puluhan tahun sudah dibuka tapi tidak pernah dikunjungi sama BOD kan. Mungkin bayangin seberapa senangnya dia bisa dikunjungi sama BOD dengan menggunakan sepeda motor itu lebih efisien buat kita, lebih efektif gitu. Pak, mengutip ada statement Bapak di satu media bahwa Bapak mengatakan hidup itu tidak hanya soal kerja keras, tapi keseimbangan antara pikiran, semangat, dan juga emosi. Bukankah tapi untuk sebuah kesuksesan sometimes menuntut kerja keras, Pak? Ya, menurut saya kerja keras itu satu hal. Jadi istilahnya apa ya? Di kita tuh ada istilah tuh work hard, play hard. Work hard, play hard. Ya, jadi menurut saya itu harus imbang. Jadi ada saatnya kita bekerja keras, ada saatnya kita menikmati kerja keras itu juga gitu loh. Nah jadi tadi kembali ke yang tadi olahraga tadi gitu ya, misalnya touring motor itu buat saya tuh we work hard tapi we play hard juga gitu loh. Kita bekerja naik motor tapi kita juga mendapatkan kesenangan dengan kita bisa melewati tempat-tempat tertentu yang mungkin kalau kita jalan sendiri kita belum tentu bisa gitu, belum tentu mau juga gitu ya kurang lebih. Jadi tadi kerja keras, work hard itu penting, tapi harus ada imbangannya nih, play hardnya gitu ya, balancingnya gitu kurang lebih. Apa yang Bapak maknai dengan kesuksesan menurut pandangan Bapak? Sukses buat saya itu ada keseimbangan antara nilai yang kita dapat, target dan nilai yang kita dapat nih sama kebahagiaan yang kita dapat gitu ya. Jadi kalau kita punya target tinggi, akhirnya kita bisa mencapai jualan tersebut tapi kita nggak happy, kayaknya itu namanya bukan sukses gitu. Atau kita happy tapi target tidak nyampe atau nggak ada nilainya gitu ya. Jadi rasanya nilai atau target itu harus imbang dengan kebahagiaan yang kita dapatkan, itu baru namanya sukses. Gitu. Jadi kalau kita mencapai, contoh ya misalnya di perusahaan nih kita mencapai target, tapi akhirnya nih mengorbankan beberapa bagian atau divisi atau orang, rasanya itu akhirnya kita nggak bilang sukses. Sukses itu harus semua orang menikmati. Gitu. Jadi sukses itu artinya harus bahagia juga, tidak hanya mencapai target ataupun
mendapatkan nilai dari yang kita capai gitu. Di usia Bapak yang mungkin masuk 53 tahun ya, Pak? Ya udah senior sih. What is your next ambition, Pak? Apa yang belum kesampaian nih, yang masih pengen Pak Hari kerjakan? Ya, saya tuh seneng dengan ini ya, dengan kuliner. Saya pemakan segalanya lah gitu ya. Mungkin Pak David udah ketemu saya puluhan tahun ya gitu ya. Di bagian sapi atau kambing itu bagian apapun saya Tidak ada yang luput tidak dari yang Pak luput Hari. dari saya gitu. Jadi Mata, kuping, kepala, otak. dari atas kepala sampai kaki itu pasti saya makan gitu. Oke. Jadi saya orang yang suka kuliner gitu ya. Saya orang yang suka dengan otomotif gitu ya. Jadi motor, mobil saya suka sekali gitu ya. Lalu yang ketiga adalah saya suka olahraga. Olahraga itu sebenarnya kebanyakan yang punya rival gitu ya. Jadi kayak bulu tangkis, volley gitu ya. Tapi somehow saya juga senang dengan golf gitu ya. Bayangan saya tuh bagaimana saya nanti pada akhirnya gitu ya, apakah saya saat pensiun atau apa gitu ya, saya punya kesempatan untuk bisa menjalankan bisnis yang sesuai dengan hobi saya gitu. Apapun itu gitu. Bahkan kalau 3 hal itu bisa kombinasikan jadi satu tempat gitu ya, rasanya itu satu mimpi saya yang akhirnya bisa terlaksana gitu ya. Dan itu bisa jadi warisan buat keluarga gitu rasanya gitu ya. Dan itu mimpi saya ke depannya. Ya saat ini saya sebagai profesional tapi along the way ke sana saya berharap mimpi saya itu bisa terwujud untuk bisa ke sana gitu. Oke. Jadi bekerja sesuai dengan kita punya hobi atau kesenangan gitu ya. Walaupun sekarang menurut saya juga sudah menikmati itu ya. Gitu. Dengan pengalaman sedemikian panjang ya Pak, hampir 3 dekade nih sebenarnya Bapak di industri yang kurang lebih ekosistemnya lah ya, otomotif dan juga turunannya sampai dengan multi finance. Sebenarnya kalau dilihat juga sebenarnya background Bapak itu pendidikannya kan sarjana ekonomi ya, dibilang connect banget juga enggak nih. Bagaimana Bapak bisa tetap stay di jalur ini gitu ya? Apakah memang ini ternyata passion-nya Bapak atau malah Bapak yang menciptakan passion itu sendiri? Iya, saya memang kebetulan di ekonomi dan pemasaran sih. Iya, Marketing management saat itu gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya bukan itu yang membuat saya akhirnya bisa masuk ke semua bidang ini gitu ya. Mungkin yang bisa saya ceritakan adalah saya senang berteman gitu ya. Saya senang membina hubungan dengan orang. Iya. Bukan hanya orang yang sudah lama, tapi yang sudah lama berteman, tapi juga orang baru juga gitu ya. Jadi itu satu poin pertama yang saya pikir membuat saya tuh akhirnya sampai sekarang pun saya merasakan saya banyak dibantu orang gitu loh. Karena manusia itu sehebat apapun juga nggak seperti Tuhan yang udah sempurna gitu ya. Jadi saya tuh banyak dibantu orang dan kebetulan orang-orang itu adalah orang-orang yang memang hasil pertemanan saya puluhan tahun gitu ya. Pindah bidang itu jadi tidak terasa terlalu berat buat saya gitu ya. Karena pertemanan itu gitu loh. Saya pernah bekerja di ATPM, which is itu sebenarnya kalau kita ngomong apa ya, kalau ngomong rantai makanan, dari rantai paling tinggi mungkin gitu ya. Sampai sekarang di finance company yang mungkin di rantai keberapa gitu ya. Nah itu semuanya memang berkat teman gitu misalnya gitu. Karena saya suka berteman gitu. Yang kedua ilmu university itu tuh sebenarnya bagus ya, kita harus ngerti gitu ya. Tapi once kita bekerja itu ternyata tuh bisa jadi nggak hanya 10% kepake sudah sangat baik gitu ya rasanya ya. Jadi yang perlu diisi dari diri kita adalah bagaimana kita bisa beradaptasi untuk bisa masuk ke semua bidang, ke semua bagian yang mungkin bisa jadi kita ada orang karirnya tuh jalannya lurus begini, tapi ada yang belok-belok ya. Rasanya saya termasuk yang belok-belok sih gitu, kalau gitu ya. Jadi kemampuan beradaptasi itu penting untuk bisa ke sana gitu ya. Nah itu saya juga bingung dapatnya dari mana sih gitu ya. Tapi saya merasa saya bisa mencoba untuk beradaptasi gitu ya. Saya bekerja di perusahaan yang terakhir ini sebenarnya mungkin Pak David percaya atau enggak nih gitu ya. Saya mengalami 4 CEO. 4 CEO? Ya, di perusahaan yang sama. Saya mengalami 3
pemilik berbeda. Um, Dan itu pasti beda-beda kan, budaya dan gayanya. budaya, karakter semua berbeda-beda gitu ya. Bahkan terakhir ini perusahaan ini nih apa namanya di atas kita kan ada satu bank gitu ya. Iya. Di bank itu saya mengalami 3 CEO atau 4 CEO gitu. Jadi rasanya kemampuan adaptasi itu mungkin ya kita perlu nih gitu ya. Iya. Untuk Sepakat, bisa Pak. masuk ke semua ini ya. Iya. Termasuk sebenarnya saya juga pernah mengalami yang tadi Pak David katakan, saya pernah di beberapa perusahaan yang otomotif, bahkan ada yang bukan otomotif juga gitu ya. Gitu. Jadi ya ini unik sih, buat saya unik, dan saya juga bingung juga kenapa saya bisa melewati itu ya. Tapi rasanya dua faktor itu yang kita bisa coba pelajari untuk kita bisa masuk ke bidang-bidang yang memang kita ini gitu ya, kita jalankan gitu. Nah, High People, saya menangkap 2 poin penting nih dari pembicaraan dengan Pak Hari. Bagaimana kita itu sebagai orang harus punya agility dan juga resilient ya Pak. Betul. Jadi harus berusaha adaptif karena namanya tantangan ke depan itu akan semakin kompleks. Jadi bagaimana kita mencari solusi dan mencoba untuk selesai dengan masalah yang muncul ya. Yang kedua, saya juga sepakat Pak bahwa saat ini your network is also your net worth. Jadi ya sangat-sangat networking itu ada nilainya lah. Betul. Gitu. Nah, satu hal lagi yang mungkin agak susah nih Pak diterima oleh Gen Z adalah time frame nih. Dengan yang Bapak lakukan ini perjalanan kan time span-nya 30 tahun hampir. Nah, di Gen Z itu merasa ya generasi instan, kok kayaknya experience harusnya bisa digantikan ya dengan teknologi gitu. Bapak sepakat nggak bahwa experience ini sebenarnya value-nya apa sih Pak dalam kita bekerja atau berkarya? Kita harus akui memang teknologi itu berkembang sangat pesat sekali ya. Saya ingat tuh tahun berapa ya, 2000 ya, yang globalisasi ya. Iya. Saya waktu itu tidak mengerti ya apa itu globalisasi gitu ya. Y2K ya. Y2K segala macam gitu ya. Saya dulu belajar komputer dari spreadsheet, Lotus, Excel gitu ya. Iya. Dan Excel sekarang berkembang sampai ke beberapa program yang luar biasa canggih gitu ya. Iya. Saya rasa kita Gen Z ini nih emang satu generasi yang memang sebenarnya luar biasa gitu ya. Teknologi di titik ini adalah teknologi lagi tinggi-tingginya gitu, luar biasa gitu ya. Betul. Jadi saya percaya dan saya setuju bahwa teknologi itu bisa membantu gitu ya. Membantu untuk kita maju lebih cepat gitu ya. Tapi rasanya tetap selain teknologi, kita tetap butuh kemampuan dari diri kita untuk menghadapi perubahan yang ada yang demikian cepat. Jadi tidak hanya teknologi yang cepat gitu ya, tapi dunia ini berputar lebih cepat menurut saya gitu loh. Iya. Jadi teknologi membantu, tapi kalau diri kita tidak bisa mengikuti perubahan yang cepat ini gitu ya, dan kita hanya mau cepat puas doang, rasanya itu tidak akan mudah kita bisa bertahan di dunia yang cepat ini gitu. Jadi rasanya mentality dan tidak pernah menyerah, dan yang pasti kemampuan adaptasi itu penting gitu ya untuk bisa melewati masa yang rasanya dibanding 30 tahun lalu berbeda sekali gitu ya. Dunia dulu kayaknya berputar lebih lambat gitu ya. Jadi kalau kita bisa mikir pelan-pelan masih bisa nih, tapi sekarang nggak bisa gitu ya. Pace-nya lebih cepat. Lebih cepat gitu ya. Nah, tapi terpenting adalah menurut saya bagaimana kita nih begitu menghadapi masalah, kita tetap bisa bertahan. Kita bisa menjaga stamina dan kita punya spirit gitu loh untuk bisa menjaga, kita punya pace-nya juga nih. Kalau tadi ngomong lari ya, maraton gitu ya. Maratonnya 21 kilo atau 42 kilo gitu ya. Kalau kita pace-nya cepat finish ya, Pak? Iya, kita tidak akan mencapai finish nih gitu loh. Kalau kita tidak bisa menjaga itu gitu ya. Nah, itu ya rasanya yang memang harus kita punya saat ini di dunia yang sangat cepat berputarnya ini gitu. Atur nafas kita gitu ya. Kita nggak bisa lari seperti 100 meter untuk mencapai 42 kilometer rasanya gitu ya. Iya. Itu yang terpenting menurut saya gitu. Iya. Karena saya juga melihat bahwa sebenarnya experience tadi yang Bapak sampai sempat mention bahwa ini kan juga melatih mental. Karena experience ini kan juga menyangkut waktu yang kita nggak bisa, mental itu kita langsung ubah dengan bantuan teknologi kan Pak. Sama seperti misalnya kita mendaki gunung. Ya orang bilang, it's not about the destination, but also the journey. Karena perjalanan waktu itu Bapak menempa experience itu lewat kegagalan dan juga ada keberhasilan. Akhirnya menjadikan karakter kita dan juga membentuk kita secara wisdom ya Pak, sebagai leader ya.
Betul, betul. Jadi pengalaman itu ataupun bahkan kalau ngomong jujur ya, pengalaman buruk itu yang menempa kita gitu Iya. ya. Jadi kita bisa belajar sesuatu di situ. Bisa jadi kita belajar sesuatu belum tentu cocok sama masa depan gitu ya. Iya. Tapi yang justru dengan kita jatuh saat itu gitu ya, kita tahu oh jatuh nih sakit nih gitu ya. Bagaimana kita biar nggak jatuh lagi? Itu yang Iya. terpenting menurut saya gitu loh. Tidak masuk ke lubang yang sama gitu ya. Rasanya itu yang terpenting. Itu yang mungkin rasanya teman-teman yang lebih muda ini yang perlu lebih buat dalam hal itu gitu ya. Karena kalau ngomong sekarang dalam hal teknologi ataupun cara mereka berpikir, rasanya Gen Z itu tuh luar biasa sih. Karena anak saya juga milenial dan Gen Z gitu ya. Iya, iya. Jadi cara berpikir mereka sometimes kita nggak bisa ngerti nih gitu. Yang perlu mereka kuatkan adalah mentality mereka nih untuk bisa bertahan dan untuk bisa adaptif gitu segera gitu loh. Iya, iya. Rasanya itu. Nah, seberapa jauh Pak Bapak melihat peranan teknologi ini akan mendominasi kehidupan dan juga pekerjaan manusia? Misalnya ya Pak, kalau saya lihat sekarang ya, ini lucu-lucuan aja sebenarnya. Katanya kalau sakit sekarang, orang kita kan baby boomers dan juga milenial tuh pasti tanya orang tua lah, Pak, Bu, ini anak saya sakit, ini bagusnya dikasih obat apa gitu. Tapi kalau Gen Z katanya lebih senang tanya ChatGPT gitu. Betul, betul. Saya pernah ikut satu ya mungkin seminar mini lah gitu ya. Di situ mata saya terbuka sih gitu ya. Akhirnya saya coba praktekkan juga. Jadi waktu saya ke medical check up gitu ya, medical check up. Saya foto, saya scan, saya kirim ke ChatGPT. Mereka bisa bacain loh. Bisa baca ya? Tanpa kita ketemu dokter pun bisa bacain gitu. Cuma pertanyaannya, seberapa pinter nih si ChatGPT atau seberapa sering orang bertanya tentang hal ini gitu ya. Iya. Kalau saya anggap begini, dokter jantung itu banyak yang pintar nggak? Banyak. Tapi berapa banyak yang memang sudah misalnya mengoperasi orang bypass misalnya sampai ratusan kali. Iya. Tetap aja dokter yang ratusan kali pernah mengoperasi itu yang mungkin secara chance untuk hasilnya lebih sempurna pasti akan lebih besar gitu kan gitu ya. Jadi ChatGPT juga sama menurut saya. Berapa banyak dia menerima itu, semakin pintar menjawab dan semakin itu yang saya pikir kita harus tahu tentang hal itu gitu. Jadi teknologi itu penting tapi tetap otak manusia itu jauh lebih hebat daripada ChatGPT gitu ya. Iya. Bagaimana mereka akhirnya menerima masukan itu, input itu untuk bisa dipergunakan dengan benar. Nah, itu adalah memang PR kita nih. Saya kadang-kadang kalau misalnya mau buat presentasi ataupun speech gitu ya, kadang-kadang saya tanya sama ChatGPT juga sebenarnya gitu ya. Cuma tetap beberapa hal kita harus edit sesuai dengan karakter kita, kebutuhan kita segala macam gitu ya. Saya pernah ikut seminar satu nih agak lucu juga dan itu mata saya terbuka gitu ya. Dia masukkan satu kata gitu ya, satu suku kata dijawab sama ChatGPT dengan sangat luar biasa gitu. Tapi orang ini nih kebetulan nih yang presenter waktu itu ya, dia saking penasaran sama ChatGPT gitu ya, dia masukin satu bahasa kedokteran gitu ya. Ini penyakit apa gitu ya, misalnya XXX gitu ya, yang nggak pernah ada selama ini gitu. Ini orang dokter gitu ya. Jawabannya tau nggak apa Pak? Dia bisa menjawab loh. XXX itu adalah ini. Dan itu ngasal. Ngasal. Jadi ChatGPT itu mungkin kalau menemukan pertanyaan itu 2-3 kali, learning mesinnya baru mulai tambah pintar gitu ya. Tapi kalau dia ketemu satu kata yang belum ini, rasanya itu peluang untuk salahnya tuh cukup besar gitu. Artinya apa? Artinya teknologi membantu. Tapi kalau orangnya yang menggunakan teknologi itu juga kurang, rasanya juga berbahaya nih, bisa salah arah. Gitu, bisa salah arah. Gitu. Jadi ya tetap manusia itu mestinya lebih pintar dibandingkan mesin gitu ya. Manusia yang menggunakan mesin itu harusnya gitu. Nah, Hais Podcast sendiri kan sebenarnya hadir untuk mereshape ya Pak, mindset dari para anak-anak muda di Indonesia. Makanya kita berharap para leader ini mau berbagi, ya, menjadi inspirasi buat mereka semua supaya apa? Ke depan ini menjadi warisan juga lah untuk para leader Pak, terutama untuk anak-anak muda di Indonesia gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang kita pengen juga tanya ke Pak Hari. Kalau dari ini udah nggak seserius yang tadi nih Pak pertanyaannya, cuma nanya tentang investasi. Gaya investasi Pak Hari Latif boleh tahu nggak? Kira-kira lebih suka di apa instrumennya?
Oke. Em, saya tetap Paling prefer apa, lebih Pak? suka tuh ke properti sebenarnya gitu ya. Properti. Properti karena Oke. ya ini mungkin gaya orang lama kali ya. Ya. Nah, yang karena saya lebih suka yang ada Ada bentuk barangnya, fisik. ada bentuk barangnya, ada fisiknya. Hmm. Yang kedua bisa terukur gitu loh, lebih terukur. Walaupun memang properti itu tidak seperti dulu ya, harga tanah mungkin dulu bisa beli hari ini 5 tahun kemudian bisa naik 10 kali gitu ya. Mungkin tidak seperti sekarang ini, tapi cenderung lebih apa namanya? Lebih tertata dan nggak sampai lonjakan gimana-gimana gitu ya. Tapi ada satu bidang lagi yang saya pikir cukup menarik, walaupun saya tidak expert di sana gitu ya, yaitu sebenarnya saham. Tapi sahamnya saham mungkin yang Blue chip. lebih ke arah blue chip gitu ya, yang lebih ke arah aman lah ya. investasi jangka panjang gitu Yang ya. tidak terlalu fluktuasi. Betul, dan lebih, maksudnya kita bisa menganalisa gitu, ini Iya, perusahaan ini seperti apa nih gitu. Iya. Jadi bukan saham-saham yang memang yang gorengan Gorengan, atau apapun juga gitu ya. tapi punya fundamental. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang nih ditanya saya apa sedikit berbeda nih ya mungkin ya. Kalau ditanya mau beli emas atau beli apa Bitcoin gitu ya. Bapak cenderung ke emas. Saya cenderung ke emas sebenarnya Iya, gitu loh. iya. Walaupun sekarang emas juga tidak masuk akal harganya gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kita bisa lebih ngukur gitu kalau Iya. begitu. Nah, itu yang saya pikir kalau saya kebetulan punya apa namanya dapat keuntungan atau apapun juga gitu ya, saya kan lebih banyak investasi ke sana gitu loh. Karena kan tujuannya mempertahankan nilai ya Pak, bukan untuk mencari tambahan sebanyak-banyaknya. Betul. Mungkin karena jantung saya tidak sekuat orang lain gitu ya mungkin ya. Jadi saya lebih karena yang lebih bisa diukur lah kira-kira begitu. Nah, terus satu lagi nih info yang saya dapat, sebenarnya Pak Hari ini kan orang yang suka dunia musik sebenarnya dan bisa bermain alat musik. Bahkan Pak Hari ini pernah manggung loh ya bareng Manji. Wah, iya. Nah ini Pak yang saya mau tanya nih Pak, ini Bapak beneran seneng gitu ya, bakat Bapak ada di situ, tapi sebenarnya membahayakan leader lain Pak. Nah ibaratnya kalau artis nih Pak, yang awalnya nge-MC terus belajar nyanyi, nanti semua job leader Bapak ambil nih Pak. Ya kalau kebetulan saya main gitar sama piano gitu ya, tapi itu lebih karena hobi sih, lebih karena hobi. Ya kebetulan yang tadi sama Manji itu sebenarnya bukan manggung sama dia, sebenarnya saya kebetulan kita di perusahaan itu lagi ada acara itu kebetulan. Tapi untuk lebih membuat happy para audiens. Tapi pada dasarnya saya memang senang musik ya, karena musik itu menyimbangkan kita juga gitu ya, menyimbangkan kita. Mungkin pernah dengar ya kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya autis segala macam gitu ya, sometimes mereka harus dikasih satu kegiatan yang memang ini ya, apa namanya, dia senang apa ya. Rasanya salah satu yang membuat mereka tuh bisa lebih balance itu alat musik gitu ya. Apapun ya, ada yang senang drum, ada yang senang apa gitu ya. Itu membuktikan memang musik itu tuh membuat hidup kita lebih balance gitu ya. Jadi kalau anak yang juga kadang-kadang punya power lebih atau misalnya agresif atau terlalu aktif gitu ya, mungkin perlu dikasih gituan untuk bisa relax ya. Lebih relax gitu kan. Jadi musik itu buat saya memang banyak kegunaannya gitu ya. Ya salah satu keluarga juga orang yang di bidang musik juga, itu juga salah satu motivasi saya juga gitu untuk bisa seperti dia gitu kalau begitu. Tapi rasanya untuk mencapai titik expert masih jauh lah saya itu mungkin. Kalau tidak saya udah jadi musician daripada jadi profesional. Oke Pak, mungkin terakhir wejangan dari Bapak untuk para generasi muda Indonesia dan juga sebenarnya kan kalau Gen Z sebenarnya kayak Bapak ngasih wejangan ke anak-anak Bapak nih. Mungkin kira-kira apa nih Pak? Harapan dan pandangan Bapak. Iya, kalau saya melihat nih Gen Z ini dalam hal teknologi, dalam hal apa namanya, bagaimana mereka menghadapi situasi apa namanya secara taktikal itu sudah sangat baik sih ya, karena pengetahuan mereka tuh beda sama zamannya saya ya. Mereka bisa mencari segala sesuatu dari internet, dari apa namanya web segala macam gitu ya. Jadi tanpa bertanya ke orang tua, tanpa bertanya sama buku, textbook itu mereka tuh bisa mencari sendiri gitu. Dan surprisingly seperti anak saya tuh bisa bahasa Inggris malah bukan ngeles bahasa Inggris gitu ya, malah karena dia sering apa namanya di sosial media dan lain-lain gitu ya. Bisa bahasa Korea tidak belajar ngeles gitu, tapi dari nonton media sosial ya semuanya. Dan itu rasanya kalau saya nggak sanggup sih gitu ya. Jadi mereka udah memiliki kemampuan itu, yang perlu mereka lebih
kembangkan lagi menurut saya adalah bagaimana mereka tuh bertahan jika mengalami hambatan atau guncangan dan menurut saya saat ini nih dunia ini nih ekonomi dan lain-lain gitu ya itu jauh lebih berat dibandingkan dahulu gitu ya, berputarnya sangat cepat sekali, kejadian banyak sekali gitu ya, kita bilang perang atau ekonomi krisis segala macam itu kayaknya secara siklus jauh lebih cepat. Dulu kalau kita buat ini analisanya gitu ya, mungkin 10 tahunan gitu ya. Sekarang mungkin 5 tahun entah bagaimana bisa terjadi gitu ya. Tiba-tiba negara ini kenapa-napa, tiba-tiba dampaknya ke Indonesia gitu. Jadi rasanya tuntutannya tuh akan jauh lebih lebih berat ya dibandingkan zaman kita dulu gitu ya, zaman berapa puluh tahun lalu. Sehingga menurut saya Gen Z itu yang udah dibekali dengan kehebatan mereka dalam hal teknologi dan lain-lain itu harus diimbangi dengan kemampuan mereka untuk bisa bertahan menghadapi kondisi yang sulit. Tantangan ke depan ya Pak? Iya, mereka harus melihat ke depan lagi seperti apa dan jangan cepat menyerah. Itu menurut saya Gen Z yang terpenting itu gitu ya. Terima kasih sekali Pak ujangannya. Sama-sama. Thank you juga buat waktunya hari ini. Semoga menjadi api dan penyemangat buat teman-teman generasi muda gitu. Ya demikian bincang-bincang kita hari ini, Heist People. Terima kasih sudah menonton dan nantikan kami di edisi berikutnya. Sampai jumpa.